Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-55 di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa. Di sini ada qultu, ya, ada lam mati, di mana lam mati ini bertempat di kalimah fi'il, ya. Ini dibaca idhar fi'li. Artinya idhar itu ini ya, lam mati ini dibaca jelas, artinya idhar. Adapun artinya fi'li itu bahwa lam mati ini bertempat di kalimah fi'il, ya. Dinamakan idhar fi'li, alasannya ada lam mati bertempat di kalimah fi'il, ya. Untuk kaidahnya idhar fi'li itu kapan ada lam mati, di mana lam mati ini bertempat di kalimah fi'il, ya. Baik fi'il madhi seperti ini, atau fi'il mudhari' atau fi'il amar, ya. Maka dibaca apa? Idhar fi'li. Adapun nadumnya idhar fi'li, wala ma fi'li adhiron ha mutlaqo fi ma siwa lami wara'in kaltaqo. Kemudian cara bacanya, ya, lam matinya dibaca jelas, ya. Wa idh qultum, jangan disamar, qultum jangan. Kemudian di sini ada qultum ya, tum ya. Di sini ada mem mati, di mana mem mati ini berjumpa dengan huruf ya. Ini dibaca idhar juga, ya. Akan tetapi namanya idhar syafawi. Alasannya dia ada mem mati berjumpa dengan huruf ya, di mana huruf ya ini termasuk hurufnya idhar syafawi. Jadi apa kaidahnya idhar syafawi itu? Kapan ada mem mati seperti ini berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba. Jadi huruf hijaiyah ada 28 dikurangi 2, yaitu selain mem dan ba. Jadi hurufnya idhar syafawi ada 26, ya. Termasuk ya, ini termasuk hurufnya idhar syafawi. Jadi cara bacanya idhar itu jelas. Yang mana yang dibaca jelas ini, ya, mem matinya ini dibaca jelas. Wa idh qultum ya, jangan dibaca samar atau ifa. Tum ya, jangan. Karena ini dibaca idhar syafawi. Adapun syafawi itu artinya huruf mem ini keluarnya huruf berasal dari bibir. Adapun nadumnya idhar syafawi wadhir lada bakil hurufi kulliha. Ini nadumnya idhar fi'li, wala ma fi'li adhiran ha mutlaqo fi ma siwa lami wara'in kaltaqo. Yang ini ya tadi idhar fi'li, ya. Kemudian di sini ada tum ya. Iya, di sini ada huruf ya, di mana huruf ya ini ada harokat berdiri. Setiap ada huruf yang berharokat berdiri seperti ini, ya. Ya ini ya, sa, so, sa lagi ada, itu ya semuanya. Setiap ada huruf yang berharokat berdiri seperti ini itu dibaca panjang, yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, ya, seperti itu, ya. Adapun namanya ini ada namanya bacaan maltobi'i, ya. Alasannya boleh ada ya berharokat berdiri boleh, atau ada alif yang didahului huruf yang berharokat pula juga boleh, ya. Ini kalau diperlihatkan di Al-Qur'an cetakan Madinah biasanya di sini ada iya, yaitu ada terbuat dari dua huruf, yaitu huruf ya berharokat fathah, kemudian ada alifnya, ya. Ya ini ya nida, ya, untuk memanggil, ya. Akan tetapi untuk Al-Quran cetakan Indonesia ini alifnya tidak ditulis, yaitu diringkas dengan harokat berdiri. Adapun cara bacanya, penyebutannya itu sama, yaitu dibaca maltobi. Alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat berdiri, itu sama-sama dibaca panjang, itu dua ketukan, ya, seperti itu. Kemudian di sini ada mu, yaitu ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini dibaca matobi juga, yaitu ini berupa huruf wawu, ya, huruf wawu yang mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah ini dibaca matobi, yaitu panjangnya sama dengan yang ini, yaitu satu alif atau dua harokat, ya. Ya mu, seperti itu. Kemudian geser.
Ini lagi ada huruf sin, di mana huruf sin ini berharokat berdiri, yaitu sama seperti ini. Nah, ini juga ada, ini ya. Ini juga dibaca panjang ya, atau dibaca matobi'i, yaitu 2 harokat sa seperti itu ya. Alasannya ada huruf sin yang berharokat berdiri ya. Jadi ya Musa seperti itu ya, 2 ketukan ya Musa, 3 sama nih ya, Musa ini sama panjangnya. Kemudian di sini ada lanu, ada nun mati, di mana nun mati ini berjumpa dengan huruf nun. Ini dibaca idgham misli ya. Namanya idgham itu adalah memasukkan huruf awal, huruf nun yang pertama ini dimasukkan ke huruf yang nomor 2 ini sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid, itu namanya idgham. Atau nama lain idgham itu melebur ya. Jadi nun yang pertama ini dilebur ke nun yang nomor 2 ya, sudah hilang menyatu ke nun yang nomor 2 ini ya. Jadi lanu seperti itu. Ini namanya idgham misli, itu idgham seperti itu. Ada namanya misli, itu sama, artinya misli itu sama yang bagaimana? Sama-sama nun bertemu dengan nun ya, nun mati ya, sama-sama huruf nun, ini juga huruf nun, itu namanya misli. Untuk seputar idgham ya, itu sudah kita bahas di mana? Pembagian idgham. Itu sudah kita bahas di episode ke-17 ya, tentang macam-macam idgham ya. Adapun ini nadomnya apa namanya? Idghamu kulli sakinin qad wajaba fi mithlihi ka qawlihi idzahaba ya. Jadi cara bacanya ini diidghamkan lan, panjangnya ini ya, 2 ketukan lan ya, seperti itu. Ini ada nun bertasdid ya, ada gunanya dengung 2 harokat ya. Lan seperti itu. Kemudian di sini ada lanu ya, ada hamzah yang mati, di mana huruf hamzah ini yaitu terkenal huruf halak. Apa huruf halak itu? Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi artinya halak itu tenggorokan. Atau yang lebih jelas, yang lebih yang lebih populer itu terkenalnya huruf idhar ya. Apa artinya idhar? Huruf-huruf yang dibaca jelas, itu artinya idhar. Maka ini ini hamzah mati dibaca idhar atau dibaca jelas ya. Lanu seperti itu. Jelas di keluarnya huruf ini keluarnya berasal dari pangkal tenggorokan. Adapun namanya idhar ini yaitu idhar halki, yang nadomnya wadhir li harfi halki kasfah anna. Kemudian di sini ada hatta, di mana huruf ta ini berharokat berdiri ya, seperti tadi, yaitu setiap ada huruf yang berharokat berdiri ini dibaca panjang atau dibaca matobi ya. Ta, ini ada huruf lam, lafal Allah juga ada harokat berdiri, ini juga ada yang berharokat berdiri, ini juga ada huruf yang berharokat berdiri. Jadi setiap ada huruf yang berharokat berdiri itu dibaca panjang, yaitu dibaca matobi'i ya, panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, hatta seperti itu. Kemudian di sini ada hatta narallah, Allah. Di sini ada lafadz Allah, di mana lafadz Allah itu mengandung 2 hukum bacaan tajwid. 1 dibaca tebal atau dibaca tafkhim. Nomor 2 dibaca tipis atau tarkik ya. Jadi setiap lafal Allah itu punya 2 hukum. 1 dibaca tafkhim, nomor 2 dibaca tarkik. Untuk yang dibaca tafkhim itu contohnya seperti ini ya, yaitu polanya untuk lafal Allah yang dibaca tebal atau tafkhim itu polanya ada lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat fathah seperti ini atau huruf berharokat dhammah. Baik dhammah atau fathah, maka lafal Allah ini dibaca tebal atau dibaca tafkhim. Jadi cara bacanya narallah, rallah. Kalau nggak boleh narollah, nggak boleh, kalau lah itu tarkik tipis ya. Jadi syaratnya dia lafal Allah ini dibaca tafkhim atau dibaca tebal itu kapan dia ada lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Adapun untuk yang tarkik atau tipis itu ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat kasrah. Untuk seputar lam jalalah, lafal Allah ini itu sudah kita bahas di episode ke-24 ya.
Kemudian di sini ada narallah ya. Di sini ada huruf lam jalalah ini ya. Yang berharokat berdiri ini menunjukkan bahwa lam ini dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Narallah seperti itu. Kemudian di sini ada jahrotan yaitu di sini ada huruf h, di mana huruf h ini mati, maka ini cara bacanya ini dibaca jelas ya, karena huruf H ini termasuk huruf halak atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, atau nama lain itu huruf-huruf idhar, yaitu huruf-huruf yang dibaca jelas. Jadi cara bacanya yaitu jelas bahwa ini keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah ya. Ini namanya tadi seperti tadi, yaitu idhar halki yang nantumnya wadhir li harfi halki kasfah an. Kemudian di sini ada jahra, di sini ada huruf ra, di mana huruf ra ini berharokat fathah, yaitu dibaca tafkhim atau dibaca tebal ya. Jadi setiap huruf ra, di mana huruf ra itu berharokat fathah, ini dibaca tebal ya. Jahratan ya, menggunakan lidah bagian belakang di atas ke atas ya, jahra. Itu dibaca tebal. Untuk seputar ra yang dibaca tafkhim itu sudah kita bahas di episode ke-18, yaitu di mana ra ya, huruf ra itu yang dibaca tebal atau yang dibaca tafkhim itu ada 8 pola ya. Di antaranya seperti ini, yaitu yang pertama itu berupa huruf ra yang berharokat fathah seperti ini. Yang nomor 2 itu ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian ra yang dibaca tebal lagi. Yang nomor 3 ada ra yang berharokat dhammah. Yang nomor 4 ada ra mati jatuh setelah harokat dhammah. Yang nomor 5 ada ra mati yang didahului hamzah wasol. Yang nomor 5, 6, yang nomor 6 itu ada ra mati jatuh setelah harokat kasroh dan huruf setelahnya berupa huruf isti'la ya. Huruf isti'la itu huruf itu ya khusadzatin kit ya. Tuh. Kemudian yang ke-7 itu ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat dhammah. Dan yang ke-8 ada ra waqaf juga yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Jadi dari ke-8 itu sudah kita bahas ya di episode ke-18 tentang ra tafkhim beserta contoh-contohnya. Ini hanya sekilas saja. Kemudian jahrotan, apa selanjutnya ini? Oh, betul-betul fa, jahratan fa. Iya ini. Jahratan fa, di situ tadi ada tanwin, di mana tanwin tersebut berjumpa dengan huruf fa, ini dibaca ikhfa ya. Adapun namanya ikhfa ini ikhfa-nya ikhfa ausat, yaitu di mana ikhfa itu, bacaan ikhfa itu di samping dia ada samarnya juga ada dengungnya, itu ikhfa ya. Cuman untuk pembagian ikhfa itu ada kalanya ada yang kuat samarnya, ada yang kuat dengungnya, ada yang pertengahan. Jadi tidak terlalu kuat samar, juga tidak terlalu kuat dengungnya. Jadi tengah-tengah saja. Untuk seperti contoh ini, yaitu tanwin berjumpa dengan fa ini, ikhfa-nya itu ikhfa pertengahan atau ikhfa ausat ya. Jadi cara bacanya tidak terlalu dengung juga tidak terlalu samar ya. Jahratan fa seperti itu. Kalau terlalu dengung seperti ini, jahratan fa salah. Atau terlalu samar, jahratan fa juga salah. Yang benar adalah setengah, tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung ya. Jahratan fa. Ya. Ini sudah kita bahas panjang lebar di episode keberapa tentang pembagian ikhfa, yaitu di episode ke-14, di mana ikhfa itu dibagi 3. Satu ada namanya ikhfa a'la atau ikhfa akrob ya. Dikatakan ikhfa a'la itu yaitu samar lebih dominan daripada dengungnya, itu namanya ikhfa a'la. Artinya a'la itu tinggi, artinya a'la itu tinggi. Yang bagaimana kalau kita bahas tentang a'la artinya tinggi itu dipandang dari tingkat kesamarannya lebih tinggi daripada dengungnya, itu a'la. Dimana itu hurufnya ada 3, yaitu apabila tanwin atau non mati bertemu dengan huruf to, dal, ta, maka yang terjadi itu ikhfa-nya ikhfa a'la, yaitu samar lebih tinggi atau lebih dominan daripada dengungnya. Atau nama lain ikhfa a'la itu ikhfa akrob ya.
Boleh dikatakan ifa akrob itu artinya dekat. Kalau dikatakan ifa akrob itu dipandang dari makhorijul hurufnya ya. Jadi ifa akrob itu dekat. Dekat yang bagaimana? Itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, di mana tanwin non mati bila bertemu dengan huruf to delta, yaitu di mana dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut berjumpa dengan pangkal gigi, ujung lidah menyentuh pangkal gigi jari atas, itu berdekatan sekali ya, sangat dekat sekali, maka itu dikatakan ifa akrob. Yang nomor dua yaitu ada ifa adna atau ifa aba'at ya. Dikatakan adna itu artinya lebih rendah. Lebih rendah yang bagaimana? Itu dipandang dari tingkat kesamarannya lebih rendah daripada dengungnya, atau dibalik justru dengung yang lebih dominan daripada samarnya, itu ifa adna. Atau dikatakan nama lain ifa adna itu ifa aba'at yang artinya jauh. Jauh yang bagaimana? Kalau kita bicara tentang ifa aba'at artinya jauh, itu dipandang dari tingkat dari makhorijul hurufnya atau keluar hurufnya, di mana huruf non berasal dari ujung lidah menuju langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf qaf dan kaf, itu berada di pangkal lidah atau lidah bagian belakang. Dari langit-langit mulut ke pangkal lidah ini sangat jauh sekali. Itulah dikatakan ifa aba'at. Yang nomor tiga itu ifa awsat ya, seperti ini tadi, yaitu dikatakan awsat itu pertengahan. Jadi non mati ujung lidah menyentuh langit mulut berjumpa dengan selain itu ya, selain to delta, selain kof kaf, itu ifanya ifa awsat. Jadi tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, dipandang dari segi makhorijul hurufnya, jadi pertengahan. Begitu pula cara bacanya juga tidak terlalu dengung juga tidak terlalu samar, jadi pertengahan ya. Jaharatan fa, bukan terlalu dengung. Jaharatan fa bukan, atau terlalu samar. Jaharatan fa juga bukan. Ini hanya sekilas ya. Untuk lebih penjelasan yang lebih panjang lebar itu sudah kita bahas di episode ke-14, yaitu tentang pembagian ifa beserta contoh-contohnya ya. Kemudian di sini ada fa'akhadzat ya, fa'akhadzat qumussa ya. Fa'akhadzat qumussa ya. Di sini ada alif lam, di mana alif lam ini ya berjumpa dengan huruf shad, ini dibaca idgham syamsiyah ya. Jadi perlu diketahui setiap ada kalimat di mana kalimat ini didahului alif lam seperti ini ya. Nah, ini juga ada kalimat yang didahului alif lam ya. Ini tuh alif lam ya. Itu mengandung dua hukum bacaan tajwid. Satu namanya idgham syamsiyah, itu seperti ini, di mana ada alif lam berjumpa dengan huruf shad, ini dinamakan idgham syamsiyah, yaitu huruf shad ini termasuk hurufnya idgham syamsiyah. Yang nomor dua ini yaitu ada alif lam berjumpa dengan huruf ain, ini dinamakan idhar qamariyah ya. Untuk seputar idgham syamsiyah dan idhar qamariyah itu sudah kita bahas di episode ke-6. Untuk polanya yang lebih mudah, untuk yang idgham syamsiyah itu kapan dia ini ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasydid, ini dinamakan idgham syamsiyah. Ini pola yang lebih mudah untuk mengetahui apakah itu idhar qamariyah, apakah itu idgham syamsiyah. Jadi idgham syamsiyah itu polanya yaitu setelah alif lam ini ada huruf yang bertasydid. Sementara untuk idhar qamariyah, nah, setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasydid ya, tidak ada tasydidnya. Untuk yang ini kaidahnya idgham syamsiyah, kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nazm Tithummasil Rahman Tahfuz Dzifdani'am Da'swa Adoni Yud Syarif Al-Karam. Untuk yang idhar qamariyah, kaidahnya kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 juga yang terdapat dalam nazm Fi Abri Hajjaka wa Khaf Aqimah. Kemudian di sini ada as-sa, di sini ada huruf shad, di mana huruf shad ini berharokat berdiri, ini dibaca panjang ya. Seperti tadi kita bahas, yaitu setiap ada huruf yang berharokat berdiri ini ya, juga itu dibaca panjang, yaitu panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. As-sa ya. Fa'akhadzatkumus-sa, seperti itu. Kita geser dulu. Di sini ada wa antum. Nah, ini ada nun mati berjumpa dengan huruf ta. Ini ikhfa. Untuk yang kali ini ikhfanya ini ikhfa a'la, yaitu ikhfa a'la itu artinya samar, lebih dominan daripada dengungnya. Ini ikhfa a'la ya. Jadi wa antu, bukan wa angtu atau
ausat wa antu bukan, tapi ini lebih dominan samarnya daripada dengungnya. Cara bacanya wa antu seperti itu. Nah, atau nama lain ifa'ala itu tadi ifa akrob ya, dimana ifa akrob itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, yaitu dimana huruf nun ini yaitu bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut berjumpa dengan huruf ta, dimana huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah juga menyentuh pangkal gigi seri atas. Dari langit-langit mulut ke pangkal gigi seri atas ini berdekatan sekali ya, tonggone persis iki ya. Maka ini dinamakan ikhfa akrob, yaitu ikhfa yang dekat. Jadi bunyi vokalnya ini NN ya, wa antum seperti itu. Kemudian di sini ada wa antum ta, ada mem mati berjumpa dengan huruf ta. Ini dibaca idhar syafawi seperti tadi, yaitu kaidahnya kapan ada mem mati seperti ini berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba maka dibaca idhar syafawi ya. Adapun nadumnya ini wadillada bakil hurufi kulliha. Kemudian di sini ada tadhu. Ada nun mati berjumpa dengan huruf dha. Ini ikhfa-nya ikhfa ausat ya, beda yang ini. Yang depan ini ikhfa a'la, yang ini ikhfa ausat, dibedakan ikhfa-nya. Untuk yang ausat itu pertengahan ya, tidak terlalu samar, juga tidak terlalu dengung. Kalau yang ini samar yang lebih kuat ya. Dari sini wa antum tadhu ya, tadhu seperti itu. Kemudian di sini ada ta ya, tadurun, run. Di sini ada waw mati. Di mana waw mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah, ini dibaca matobi'i. Kemudian matobi ini berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini berada di akhir ayat. Otomatis ini biasanya ya cara bacanya ini diwakofkan atau berhenti. Kalau ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakofkan, huruf apapun ini ya yang diwakofkan, maka ini bukan matobi'i lagi, melainkan menjadi mad arid lisukun. Dibaca mad arid lisukun alasannya matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Adapun nadumnya mad arid lisukun itu wa iyakun qad arada sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu. Kalau sudah menjadi mad arid lisukun ini yaitu boleh dibaca 3 wajah bacaan, yaitu yang pertama boleh dibaca tul artinya panjang, yaitu 3 alif atau 6 harokat ya seperti ini. Tadurun seperti itu, atau boleh dibaca tawasud yaitu artinya sedang, yaitu 2 alif atau 4 harokat. Tadurun, atau boleh dibaca qasar yaitu 1 alif atau 2 harokat. Tadurun seperti itu. Kita bahas makhorijul huruf. Untuk huruf wawu ya, huruf wawu ini keluarnya berasal dari huruf wawu. Huruf wawu itu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang ya. Saya ulang-ulang terus agar tidak lupa, di mana kedua bibir itu ditempati 3 huruf, yaitu yang pertama huruf wawu, yang kedua huruf mem, yang ketiga huruf ba. Akan tetapi di sini ada perbedaan, yaitu walaupun sama-sama keluarnya huruf ini berasal dari kedua bibir, baik bibir atas atau bibir bawah, akan tetapi ini dibedakan ya. Untuk yang wawu ini dihasilkan dari kedua bibir yang renggang, jadi kedua bibir kita tidak rapat ya, renggang. Kemudian yang mem dan ba ini beda, yaitu walaupun sama di kedua bibir, baik bibir atas atau bibir bawah, tapi untuk huruf mem dan huruf ba ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ma, kita bilang ba, kedua kita bibir rapat dulu ya. Kalau wawu ini dihasilkan dari kedua bibir yang renggang. Wawi wubau wawani wauna minal muni mawi wawani wa. Untuk huruf hamzah, keluarnya huruf berasal dari hamzah dari pangkal tenggorokan ya. Pangkal tenggorokan yang di mana huruf tenggorokan, huruf-huruf yang berada di tenggorokan itu ada 6 huruf, yaitu yang terkenal huruf halak ya, atau huruf idhar, yaitu ada 6 huruf, di mana 6 huruf itu dibagi menjadi 3 tempat, yaitu di mana yang pertama bertempat di tenggorokan bagian atas, yaitu ditempati 2 huruf, yaitu huruf kha dan huruf ghin. Kemudian tempat yang kedua yaitu turun sedikit di tengah tenggorokan,
yaitu tengah tenggorokan di tempat dua huruf, yaitu huruf H dan huruf Ain. Kemudian turun ke bawah lagi, yaitu berada di pangkal tenggorokan di tempat dua huruf juga, yaitu huruf hamzah ini dan huruf H ya. A I U B U An Ani A Na minal mu'ni ma I An Ani A. Untuk huruf dzal ini keluarnya huruf berasal dari dzal, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas ya, za ya. Bagi teman-teman yang masih bingung tentang seputar makharijul huruf, itu sudah kita bahas di episode ke-12 dan 13, di mana di situ kita perlihatkan ya, ada videonya, kita perlihatkan tempat-tempatnya ya. Untuk kali ini tuh hanya mengulang agar tidak lupa ya, dimana huruf dzal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas, za ya. Za zi zu bez zu zan zani zaz na minal muzni ma zi za zani za. Untuk huruf qaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang, di mana pangkal lidah itu ditambah dua huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Yang paling pangkal huruf qaf, kemudian maju sedikit yaitu berupa huruf kaf. Tapi kedua-duanya ini, baik huruf kaf dan huruf qaf ini, berada di pangkal lidah atau lidah bagian belakang ya. Qaniqaq na minal muqni maqiqan qaniqan. Untuk huruf lam keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya, la ya. La li lu bal lu lal li lal na minal mulni mali lal lanila. Untuk huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bagian atas ya, ta ya. Tati tupet tutan tanitat na minal mutni mati tan tanita. Untuk huruf mim ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ma, kedua bibir kita rapat dulu ya, ma. Ma mi mu pem mu mam mani mam na minal mum ni mami mam mani mam. Untuk huruf ya keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya, ya yu bay yu ni na minal muyni ma ni ya. Untuk huruf mim tadi sudah, yaitu di kedua bibir yang rapat. Wawu juga sudah, yaitu di kedua bibir yang renggang ya. Kemudian huruf sin ini keluarnya huruf berasal dari sin, yaitu di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah ya, sa ya. Sa si su bes su sa sa ni sas na minal musni masih sa sa ni sa. Untuk huruf lam tadi sudah, yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf nun juga sama, yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, sama dengan huruf lam ya, nun ya. Nah, ni nu ben nu nan nani nan na minal munni mani nan nani na. Huruf nun juga sudah, ujung lidah melalui mulut. Untuk hamzah tadi sudah, yaitu berada di pangkal tenggorokan. Huruf mim keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah langit-langit mulut. Huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf kaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah, ka. Kaki kubek kukang kanikak
na minal mukni makikan kanika. Kita geser. Kemudian huruf H ini keluarnya huruf berasal tenggorokan bagian tengah ya, ha. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Huruf ta yang huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal geser di atas. Tadi sudah. Huruf nun juga, yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ro. Huruf ro ini yaitu berasal di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya, sama huruf nun ya. Ra, ra, ri, ru, be, ru, ra, ra, ri, ra, na, minal, murni, ma, ri, ran, rani, ra. Untuk huruf lam keluarnya huruf berasal dari ujung lidah melangit mulut. Huruf H ini sama dengan hamzah, itu di pangkal tenggorokan. H ya, ha, hi, hu, ba, hu, han, hani, ha, na, minal, muhni, ma, hi, han, hani, ha. Sekarang huruf jim. Huruf jim ini keluarnya huruf berasal dari jim, ja, berasal di tengah lidah ya, jim ya. Ja, ji, ju, baj, ju, jang, jani, jaja, na, minal, muj, ni, ma, ji, jani, ja. Ini ifanya ifa awsat ya, ma, ji, jani, ja, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf H tadi sudah, yaitu keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Huruf ro keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit mulut. Huruf ta keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Halo tang. Kemudian huruf fa. Huruf fa ini keluarnya huruf berasal dari bibir bawah, hanya satu bibir yang bagian bawah saja ya. Bibir bawah yang bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas. Fa ya. Fa, fi, fu, bef, fu, fa, fani, faf, na, minal, mufni, ma, fi, fa, fani, fa. Untuk huruf hamzah keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Untuk huruf kha, ya Allah. Untuk huruf kha ini keluarnya huruf berasal dari tenggorokan bagian atas ya. Kha ya. Kha, hi, khu, bakh, khu, khan, khani, khakh, na, minal, mukhni, ma, khi, khan, khani, kha. Huruf dal tadi sudah, yaitu ujung lidah tadi ya, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Huruf ta juga sudah, yaitu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Huruf K berasal dari pangkal lidah atau lidah bagian belakang. Huruf mem yaitu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Aduh. Untuk huruf shad ini ya Allah, keluarnya huruf berasal dari shad, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah ya, so. Batas. So ya, so, si, su, bes, su, sa, sa, ni, sas, na, minal, mus, ni, ma, si, sa, sa, ni, sa. Huruf ain keluarnya huruf berasal dari tengah tenggorokan, a ya. A, i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ma, i, an, ani, am. Huruf qaf tadi sudah, yaitu berasal dari pangkal lidah. Huruf ta juga, yaitu berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Huruf wawu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Huruf hamzah keluarnya huruf berasal dari tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. Huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ta keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Huruf mim keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf ta
Keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi jari atas ya, ta. Tati tubat tutan tanitat naminal mutnimati tan tanita. Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf do ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi jari atas, do ya. Do, zi, zu, baz, zu, da, dhani, dhaz, naminal muzni, mazi, dha, dhani, dha. Untuk huruf ra keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf wawu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Nah, nani nuban nunan naninan naminal munni maninan nanina. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.